Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Hikmatullah SHI MSy selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Munakahat 2, dan tak lupa kepada teman-teman semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam kita curahkan kepada baginda, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di video kali ini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Khulu. Baik, sebelum menjelaskan materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Dapa Arif Ramadan selaku pembaca materi pertama, Ilham Maliki pembaca materi kedua, dan saya Syarif Hidayat pembaca materi ketiga. Baik, saya di sini akan membacakan materi pertama tentang pengertian hulu. Secara etimologi, kata hulu berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari lafaz kala yang berarti menanggalkan. Kulu diartikan juga dengan membuka pakaian, karena seseorang wanita merupakan pakaian bagi lelaki dan sebaliknya. Dalam bahasa Indonesia juga dipakai istilah talak tebus, yaitu perceraian atas permintaan pihak perempuan dengan membayar sejumlah uang atau mengembalikan mas kawin yang diterimanya. Sedangkan secara terminologinya, hulu menurut istilah hukum diartikan dengan putus perkawinan dengan menggunakan uang tebusan menggunakan ucapan talak atau hulu. Menurut istilah fiqh, hulu berarti akad yang dilakukan oleh suami istri untuk membebaskan istri dari pernikahan dengan syarat istri membayar sejumlah harta, lalu suami menalaknya atau menghulunya, atau diartikan dengan tebusan yang diberikan oleh istri supaya suami menceraikannya. Adapun para ulama, diantaranya Abdurrahman Al-Jaziri, memberikan definisi hulu, yaitu menurut masing-masing mazhab diantaranya adalah 1. Golongan Hanafi mendefinisikan hulu ialah menanggalkan ikatan pernikahan yang diterima oleh istri dengan lafaz hulu atau yang semakna dengan itu. 2. Golongan Syafi'i memberikan definisi hulu. Hulu menurut syara adalah lafaz yang menunjukkan perceraian antara suami istri dengan tebusan yang harus memenuhi persyaratan tertentu. 3. Golongan Maliki memberikan definisi hulu. Hulu menurut syara adalah talak dengan tebusan. 4. Golongan Hanabilah mendefinisikan hulu. Hulu adalah suami menceraikan istrinya dengan tebusan yang diambil oleh suaminya dari istrinya atau dari lainnya dengan lafaz tertentu. Di kalangan para fuqaha, hulu kadang dimaknai umum, yaitu perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai iwad yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus dirinya agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan kata hulu, mubarah, ataupun talak. Namun kadang juga dimaknai khusus, yaitu talak atas dasar iwad sebagai tebusan dari istri dengan kata-kata hulu atau yang semakna seperti mubarah. Penggunaan kata hulu untuk keputusannya perkawinan karena istri sebagai pakaian bagi suaminya berusaha menanggalkan pakaian itu dari suaminya. Hulu mengandung arti bahwa istri melepaskan pernikahan dengan membayar ganti rugi kepada suami yang berupa pengembalian mahar kepada suami. Baik, materi selanjutnya tentang dasar hukum hulu. Adapun dasar diperbolehkannya hulu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang artinya, jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak dapat menjalankan hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Terdapat juga dalam surat An-Nisa ayat 19 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempustakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka, karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian
Mungkin kamu tidak menyukai mereka, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Terdapat juga dalam surat An-Nisa ayat 21, artinya sebagai berikut. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Menurut hadis Nabi Muhammad SAW dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Jamilah binti Salul datang kepada Nabi lalu berkata, "Wahai Rasulullah, Sabit bin Qais tidak ada cacat dalam akhlak dan agamanya, akan tetapi saya tidak mau kufur dalam Islam." Maka bersabda Rasul, "Dapatkah kamu mengembalikan kebunnya?" Maka menjawab wanita itu, "Ya." Maka memerintahkan Rasul untuk mengambil kebunnya. B. Dari Ibnu Abbas, sesungguhnya istri Sabit datang kepada Rasulullah SAW kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, janganlah engkau mengumpulkan kembali antara kepalaku dan kepala suamiku untuk selama-lamanya, sebab aku tahu bahwa dia adalah orang yang paling jelek kepribadiannya dan berkulit sangat hitam, sangat pendek dan wajahnya tidak menguntungkan sama sekali." C. Sesungguhnya istri Sabit bin Qais melakukan hulu dari suaminya dan Nabi memerintahkan istri Sabit tersebut untuk melaksanakan iddah dengan 1 kali haid. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. D. Dari Sahil bin Abi Hasman bahwa istri Sabit adalah orang yang pertama melakukan hulu di dalam Islam. Istri kedua dari Sabit bernama Habibah binti Sahal an-Asyariyah. Dalam suatu ketika dipukul oleh suaminya ketika mengalami patah tulang. Oleh sebab itu, Habibah menghadap Rasulullah SAW pada waktu beliau melakukan sholat subuh untuk mengadukan peristiwa yang dialaminya. Ia mengeluh kepada Nabi SAW dan beliau mengatakan kepada Sabit untuk mengembalikan sebagian dari apa yang telah diberikannya kepada Habibah dan menceraikannya. E. Hulu pun terjadi pada masa Umar bin Khattab, seseorang wanita yang menentang suaminya. Maka Umar memenjarakan wanita tersebut dalam tempat yang banyak kotorannya. Kemudian ia dipanggil dan ditanya, "Bagaimana keadaanmu?" Jawab wanita itu, "Belum pernah aku senang sejak aku bertemu dengan dia, kecuali semalam ini di tempat engkau penjarakan aku." Maka Khalifah Umar berkata kepada suaminya, "Lepaskanlah dia walaupun hanya menebus dirinya dengan anting-antingnya." F. Dari Rubayyi binti Muawidz bahwa sesungguhnya ia pernah menebus dirinya di masa Nabi SAW. Kemudian Nabi menyuruh dia supaya beriddah sekali haid. Hadis riwayat Tirmizi, dan ia berkata, hadis Rubayyin ini sah. Ya baik, di sini saya pemateri kedua akan menjelaskan tentang syarat-syarat hulu. 1. Suami. Syarat suami yang menceraikan istrinya dalam bentuk hulu, sebagaimana yang berlaku dalam talak, adalah seorang yang ucapannya telah diperhitungkan secara syarak, yaitu akil, balik, dan bertindak atas kehendaknya sendiri dan dengan kesengajaan. Berdasarkan syarat ini, bila suami masih belum dewasa atau suami sedang dalam keadaan gila pula, maka yang akan menceraikan dengan keadaan hulu adalah walinya. Demikian pula bila keadaan seseorang yang berada di bawah pengampuan karena kebodohannya yang menerima permintaan hulu istri adalah walinya. Dalam hal ini seluruh mazhab sepakat bahwa balik dan berakal merupakan syarat yang wajib dipenuhi oleh laki-laki yang melakukan hulu. Sedangkan Hambali mengatakan hulu sebagaimana halnya dengan talak dianggap sah bila dilakukan oleh orang yang mumayyid, telah mengerti sekalipun belum balik. Mereka juga sepakat tentang sahnya hulu yang dilakukan oleh orang safih ketika uang harta tebusannya harus diserahkan kepada walinya. 2. Istri yang dihulu. Istri yang dihulu pada suaminya disyaratkan hal-hal sebagai berikut. A. Ia adalah seorang yang berada dalam wilayah si suami, dalam arti istrinya atau yang telah diceraikan namun masih berada dalam iddah tajdid. B. Ia adalah seorang yang telah dapat bertindak atas harta karena untuk keperluan pengajuan hulu. Ini ia harus menyerahkan harta. Untuk syarat ini ia harus seorang yang telah baligh, berakal, tidak berada di bawah pengampuan.
dan sudah cerdas bertindak atas harta. Para ulama mazhab sepakat istri yang mengajukan hulu kepada suami wajib sudah balik dan berakal sehat. Dan mereka juga sepakat bahwa istri yang safih idiot tidak boleh mengajukan hulu tanpa izin walinya. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang keabsahan hulunya manakala diizinkan oleh walinya. Imam Hanafi mengatakan, apabila wali itu yang melaksanakan pembayaran tebusan dengan harta miliknya, hulu tersebut sah. Tetapi bila tidak salah satu dari riwayat yang lebih kuat, penebusan itu batal dan talak jatuh atas istrinya. Sedangkan Imamiyah dan Maliki mengatakan, berdasarkan izin dari wali untuk membayar tebusan hulu, maka hulu tersebut sah. Pajang tebusan diambilkan dari hartanya sendiri dan bukan dari harta walinya. Syafi'i dan Hambali mengatakan hulu yang dianjurkan oleh wanita safih sama sekali tidak sah, baik dengan atau tanpa izin walinya. Akan tetapi Imam Syafi'i memberikan satu pengecualian, yaitu manakala walinya khawatir bahwa suaminya telah menguasai harta istrinya yang safih itu. Sementara itu Hambali mengatakan tidak terjadinya hulu dan tidak pula jatuh talak kecuali bila si suami berniat menjatuhkan talak ketika ia melakukan hulu atau hulunya diucapkan dengan redaksi talak. Adapun mengenai uang tebusan, para ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama menempatkan iwad sebagai rukun yang tidak boleh ditinggalkan untuk sahnya hulu. Mengenai sigat atau ucapan cerai dalam hal tanpa menyebutkan ganti ialah menjadi talak biasa. Sedangkan adanya hal ini tanpa menyebutkan ganti ini menjadi talak biasa. Sedangkan adanya alasan untuk terjadinya hulu baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis di atas telah disebutkan. Tetapi dalam hal ini ada dua pendapat di kalangan ulama. Untuk terjadinya hulu tidak harus setelah terjadinya kekhawatiran tidak akan menegakkan hukum Allah. Ini yang pendapat yang dipegang alasan tidak dapat menegakkan hukum Allah, sedang tanpa adanya alasan tidak dapat dilakukan hulu. Pendapat ini dianut oleh Zairi dan Ibnu Munzir. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selebihnya saya akan serahkan kepada moderator. Baik, selanjutnya D. Kedudukan hulu. Jumhur fuqaha yang berpendapat bahwa hulu adalah terbagi dua lafaz, yaitu syarih dan kinayah. Lafaz syarih menjadikannya sebagai talak bain tanpa niat, karena apabila suami dapat merujuk istrinya pada masa iddah, maka penebusannya tidak berarti lagi. Sedangkan kinayah jatuh talak bain dengan disertai niat. Sedangkan apabila khulu menggunakan kata talak, maka suami dapat merujuk istrinya. Fuqaha yang menganggap khulu sebagai talak mengemukakan alasan bahwa fasakh itu merupakan perkara yang menjadikan suami sebagai pihak yang kuat dalam pemutusan ikatan perkawinan dan yang bukan berasal dari kehendaknya. Sedangkan khulu ini berpangkal pada kehendak ikhtiar. Oleh karena itu khulu bukan fasakh. Fuqaha yang tidak menganggap khulu sebagai talak mengemukakan alasan bahwa dalam Al-Quran mula-mula Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang talak, maka firman-Nya, talak yang dapat dirujuk dua kali, kemudian Allah menyebutkan talak khulu dengan firman-Nya. Artinya, jika suami menalaknya sesudah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah lagi dengan suami yang lain.
Quran surat Al-Baqarah ayat 230. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.